warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa tadi yang berangkat paling awal ke sekolah? Iya, Amel. Amel berangkat paling awal ya ke sekolah ya. Baik, Ibu meminta tolong kepada Amel untuk memimpin berdoa sebelum belajar. Apakah Amel bersedia? Ya, terima kasih Amel. Teman-teman, boleh dipimpin berdoa dari sekarang. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi dengan memanggil satu persatu ya. Baik, Amel, ya hadir ya. Benny, ya hadir ya. Citra, ya hadir ya. Dimas, hadir ya. Edi, hadir ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi apa? Hayo, yang masih ingat bisa unjuk tangan ya. Ya, Seril. Pembelajaran apa? Tentang materi apa? Ya, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif. Baik, pada pertemuan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, Ibu memiliki satu tepuk, yaitu tepuk semangat. Nah, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu tepuk semangat, kemudian nanti anak-anak bisa mengikuti Ibu ya. Baik, Ibu mulai ya. Tepuk semangat. S E M A N G A T, semangat, yes, yes. Nah, seperti itu. Baik, kita coba bersama-sama ya. Iya, yuk Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. S E M A N G A T, semangat, yes, yes. Nah, semoga dengan tepuk tersebut dapat menambah semangat kita pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama adalah setelah siswa membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran yang tepat.
Setiap paragraf memiliki dua gagasan. Hayo, siapa yang tahu gagasan apa saja yang ada dalam setiap paragraf? Ya, Doni. Ya, yang pertama ada gagasan pokok. Kemudian gagasan apa lagi? Ya, Andin. Ya, gagasan pendukung. Jadi, setiap paragraf memiliki dua gagasan, yaitu gagasan pendukung dan gagasan pokok. Gagasan pokok dalam sebuah paragraf selalu berdampingan atau beriringan dengan gagasan pendukung. Artinya, setiap ada gagasan pokok, selalu ada gagasan pendukung di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, kalian pasti sudah sering membaca buku kan? Ibu ingin bertanya, buku apa sajakah yang sudah pernah kalian baca? Iya, ada buku cerita, buku majalah, koran, buku pelajaran, atau buku dongeng, dan lain sebagainya. Dalam bacaan tersebut pasti terdapat sebuah paragraf. Paragraf dikatakan sempurna apabila di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu akan bertanya, siapa di sini yang sudah tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Hayo. Nah, siapa yang tahu? Bisa angkat tangan ya. Iya, Ibu akan memberikan sebuah perumpamaan. Andaikan dalam setiap paragraf terdapat 5 kalimat, di mana satu kalimat tersebut adalah gagasan pokok, dan 4 kalimat yang lainnya adalah gagasan pendukung. Karena dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok dan yang lainnya akan menjadi gagasan pendukungnya. Nah, seperti itu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Baik, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Suci. Baik, terima kasih Mbak Elvia atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas di dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok biasanya dapat ditemukan di awal atau di tengah atau di akhir paragraf. Ingat, gagasan pokok dalam suatu paragraf hanya terdapat satu, yaitu di awal paragraf atau di tengah atau di akhir. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu gagasan pokok, apakah ada yang tahu apa itu gagasan pendukung? Coba yang tahu boleh angkat tangannya. Ya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas. Tadi apa Mbak Berlian disebut juga dengan? Ya, gagasan penjelas, benar. Fungsi dari gagasan pendukung adalah menjelaskan sebuah gagasan pokok. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok yaitu yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Apakah kalimat utama merupakan gagasan pokok? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok ditemukan. Sekarang, ayo perhatikan teks berikut. Apa judulnya anak-anak? Ya, pawai budaya. Ayo kita membaca bergantian mulai dari depan. Satu siswa membaca satu kalimat ya.
Ayo Mbak Berlian, dimulai. Ya, selesai. Terima kasih semuanya. Dari teks Pawai Budaya, kita akan mengetahui apa gagasan pokoknya dan apa gagasan pendukungnya. Untuk menemukan gagasan pokok, kalian harus terlebih dahulu menentukan kalimat utamanya. Ya, ada yang tahu kalimat utama dari teks Pawai Budaya di atas? Coba angkat tangannya. Ya, benar. Kalimat utamanya adalah Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pokoknya adalah Pawai Budaya di Kampung Babakan. Setelah menentukan gagasan pokok, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok dan yang lainnya menjadi gagasan pendukung. Maka dari itu, setelah menentukan gagasan pokoknya, berarti kalimat yang lain merupakan gagasan pendukungnya. Kenapa ini kok kelihatan pada ngantuk? Tadi sarapan tidak sebelum berangkat sekolah? Tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Sarapan itu penting agar kita saat pembelajaran dapat fokus. Ayo, biar kita semangat lagi, kita yel-yel terlebih dahulu. Jika ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk lalu bilang 1 yes. Jika ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk sambil bilang 1, 2, yes, yes. Ayo kita coba dulu. Tepuk 1, 1, yes. Tepuk 1, 1, yes. Tepuk 2, 1, 2, yes, yes. Tepuk 1, 1, yes. Yeay. Sudah tidak ngantuk lagi kan? Yuk, kita lanjutkan pembelajarannya lagi. Tadi kita sudah sampai menemukan gagasan pokok dari teks Pawai Budaya. Selanjutnya, kita mencari gagasan pendukungnya. Apa coba gagasan pendukung dari teks Pawai Budaya di atas? Ya, benar. Gagasan pendukung dari teks Pawai Budaya yang pertama yaitu pawai selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk menyaksikan pawai. Selanjutnya, warga sabar menanti. Yang terakhir, suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Iqbal. Baiklah, terima kasih Mbak Suci. Dan untuk selanjutnya, Bapak akan berikan kalian contoh soal tentang peta pikiran. Dan sebelumnya bacalah soal Indahnya Negeriku. Baik, jika sudah, tolong tuliskanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf keempat dengan menggunakan peta pikiran. Ayo coba siapa yang bisa? Dimas coba bisa enggak? Atau yang lainnya ada yang ingin membantu Dimas? Nah, coba ayo. Ya, betul sekali. Jadi, jika kalian masih ada yang belum paham, Bapak akan berikan soal evaluasi pada kalian, tetapi kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Jadi, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Tugasnya adalah sama. Tulislah gagasan pokok pada gagasan pendukung pada paragraf keempat dengan menggunakan peta pikiran. Nah, untuk mengerjakan soal, Bapak akan memberikan sedikit penjelasan tentang peraturan dalam mengerjakan soal berikut. Kalian akan dibuat kelompok 4-5 orang dengan sama rata. Maksudnya adalah imbang antara cewek dan cowoknya. Untuk petunjuk mengerjakannya, yang pertama adalah tuliskan nama anggota kelompokmu, yang kedua adalah bacalah teks Indahnya Negeriku, yang ketiga adalah temukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf, dan yang keempat adalah tulislah gagasan pokok di lingkaran bintang, yang kelima adalah tuliskan gagasan pendukung di sisi
di sisi-sisi bintang. Dan yang keenam adalah isi sisi bintang searah dengan jarum jam. Nah, setelah itu kalian diskusikan dengan kelompokmu. Waktu kalian 30 menit ya. Baiklah adik-adik, terima kasih telah mengerjakan soal yang Bapak berikan. Bapak akan mengoreksinya dan akan memberitahukannya pada kalian besok ya. Dan Bapak harap nilai kalian dapat hasil yang memuaskan. Karena soal tersebut adalah untuk mengetes kalian seberapa paham kalian tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan membacakan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah, gagasan pokok dalam sebuah paragraf selalu berdampingan atau selalu beriringan dengan gagasan pendukung. Artinya, setiap ada gagasan pokok, selalu ada gagasan pendukung di dalamnya. Nah, gagasan pokok disebut juga gagasan utama dan ide pokok. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Baik, jika tidak, tolong sebelum itu kita nyanyikan lagu kebangsaan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke dulu ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Baiklah, terima kasih semuanya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, cukup, terima kasih. Sekian dari Bapak, ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.